Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan hubungan antar sudut. Ini adalah lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Oke, perhatikan baik-baik. Kita akan belajar materi sepasang sudut yang bertolak belakang. Kalau video sebelumnya adalah kita tentang sudut berpenyiku dan berpelurus, ini adalah lanjutannya, sepasang sudut yang bertolak belakang. Seperti apa? Ini, jika dua buah garis saling berpotongan, maka terbentuklah dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Seperti apa gambarnya? Nah ini, misalkan kita ada ruas garis AB, kemudian ada ruas garis CD berpotongan di titik O. Maka di sini akan membentuk sebuah sudut yang bertolak belakang. Jadi di sini ada nih garis AB dan CD ini ya berpotongan di titik O, maka terbentuk dua pasang sudut yang saling bertolak belakang, yaitu AOD ini sudut AOD akan bertolak belakang dengan sudut BOC. Jadi belakang-belakangan gitu ya. Ini belakang-belakangan. Lalu besarnya gimana kalau yang sudut yang bertolak belakang ini? Kalau suatu sudut ini bertolak belakang, maka besarnya adalah sama. Jadi mau sudut AOD dengan sudut BOC ya besarnya sama. Mau sudut AOC ataupun sudut BOD juga ini besarnya sama. Tapi sudut AOC dengan sudut AOD ini beda besarnya. Tapi kalau dijumlahkan ini garis lurus, berpelurus ya, seperti video sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu besaran sudut, maka besarnya sama dengan yang di sini. Ya, coba perhatikan kursor ya. Sudut yang sebelah sini, nih AOD akan sama besarnya yang sebelah sini, bawahnya. Tapi kalau yang samping-sampingan seperti ini berbeda. Maka rumusnya yang lihat di video sebelumnya ya, caranya. Oke, kita lanjut. Tuh, itu ya. Ilustrasinya itu akan besarnya sama. Ini juga yang warna kuning juga besarnya sama. Contoh, di sini ada sudut AOC 35 derajat. Tentukan besar sudut BOD. Nah, BOD, berapa besar sudut BOD? Maka tadi, rumus yang tadi, maka sudah bisa ditentukan bahwa besarnya sama. Gitu ya. Nah, itu. Jadi tetap besarnya adalah 35 derajat. Jadi sudut yang saling bertolak belakang, bahasa kitanya adalah dia menghadap ini ya, kebalik ya, kebalikannya, atau belakang-belakangan, maka besarnya sama. Oke ya, besar sudut AOC akan sama dengan besar sudut BOD, yaitu 35 derajat. Berikutnya, sudut yang terbentuk oleh dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Nah, ini agak banyak ya, perhatikan baik-baik. Ini ada garis lurus, ruas garis lurus, ini atau garis L deh, kita namakan garis L dengan garis M. Dipotong oleh garis G. Dipotong oleh garis G. Maka akan terbentuk 4 sudut di garis L dan 4 sudut di garis M. Setiap posisi yang sama kita namakan sudut yang sama. Nomor 1, ini ya kita namakan ini A1 karena di sini kita anggap A gitu ya. Kita misalkan A, yang bawah ini kita misalkan B. Maka di sini A1 namanya ini A2, yang sudut ini namanya A2, yang ini namanya A3, ini nama A4. Oke ya. Kemudian yang B juga sama. Karena di sini A-nya posisinya sebelah sini 1 ya sama di sini 1 kita namakan. Jadi di sini B1, sebelah sini B2, B3, dan B4. Lalu apa hubungannya? Nah, perhatikan baik-baik.
Garis L dan garis M adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus G. Nah, ini ya, yang tadi ya. Maka terbentuklah tiga istilah di dalam sudut, yaitu sudut-sudut yang sehadap, sudut-sudut berseberangan, dan sudut-sudut sepihak. Lalu yang mana saja yang sehadap, mana yang berseberangan, dan mana yang sepihak? Perhatikan berikutnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu sudut sehadap. Apa sih sudut sehadap itu? Jika dua buah garis sejajar L dan M dipotong oleh garis G, maka akan terbentuk sudut sehadap, yaitu A1 sehadap dengan B1. Maksudnya apa sih sehadap itu? Sudut yang menghadap arah yang sama. Jadi sudut A ini menghadapnya ke sana ya, maka sudut B juga yang menghadap sana ya ini, B1. A1 dengan B1 ini besarnya sama. Ingat-ingat ya, sudut yang sehadap besarnya sama. Jadi kalau misalkan di sini A1-nya 100 derajat, ya berarti B1 juga besarnya 100 derajat. Begitu. Mana lagi yang sehadap? A2. Coba sama yang mana A2? Ya yang sama, berarti B2. A3 ya sama sehadap dengan B3. A4 akan sehadap dengan B4. Gitu ya. Nah, ini. Simpulannya sudut-sudut sehadap besarnya sama. Contoh soal ini. Diketahui sudut A2, berarti yang ini ya, A2 ya. Ini 72 derajat. Misalkan di sini ada 72 derajat. Yang ini ya, 72 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah besar B2? Nah, B2, A2 dengan B2 itu kan tadi sehadap. Karena menghadapnya sama ya. Ini menghadap sini, ini juga sama. Menghadap sini. Posisinya sama lah ya, gitu. Berapa besarnya? Ya tadi, kesimpulan tadi yang terakhir tadi bahwa sudut sehadap besarnya sama. Berarti B2 berapa? Ya sama 72. Gitu ya. Nah, itu ilustrasinya. Jadi besarnya adalah sama 72 derajat. Ingat-ingat ya. Jadi kalau misalkan di sini A1 100, B1 100. Kalau misalkan A2 80, B2 80. Kalau misalkan kita lagi A3-nya katakan 120, maka B3 juga 120. Gitu ya. Itu cara gampangnya. Berikutnya, setelah sudut sehadap ada namanya sudut berseberangan. Sudut berseberangan ini dibagi dua macam, yaitu ada dalam berseberangan dan luar berseberangan. Kita akan bahas dulu yang sudut dalam berseberangan. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Jika dua garis sejajar L dan M dipotong oleh sebuah garis G, maka terbentuklah sudut-sudut dalam berseberangan, yaitu yang di dalam garis ya, yang di dalam garis sejajar itu disebut di dalam. Kalau di luar garis ya, nomor seperti A1, A2, B4, B3 ini di luar garis namanya ya. Nah, di sini adalah dalam berseberangan, berarti yang di dalam ini. Ini yang dikasih warna ini disebut di dalam. Berarti A4 akan dalam berseberangan dengan dia nyebrang. Nah berarti dengan B2 menyeberang ya, dengan bersilangan seperti ini, berarti A4 ini dengan B2. Kemudian B ini A3 yang warna kuning, dia akan dalam berseberangan dengan B1. Paham ya? Jadi ada di dalam tapi menyeberang garis G. Itu disebut dalam berseberangan. Seperti ini ya, A4, B2, A3, B1. Boleh nggak dibolak-balik? Boleh. A1 ya dengan, maksudnya B1 ya dengan A3. B2 dengan A4. Nah, seperti itu. Kesimpulan, ini ya, coba ini yang terpenting ya. Sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Nah, sama seperti tadi sehadap ya. Dalam berseberangan pun besarnya sama. Ini sebagai kata kuncinya untuk menyelesaikan soal ya. Coba kita contohkan. Jika diketahui sudut A3 besarnya 120. A3 120 derajat.
Maka berapakah besar sudut B1? Nah, ini kan A3 kan ada di dalam garis. B1 juga ada di dalam garis, tapi menyeberang. Berarti ini disebut dalam berseberangan. Tadi kesimpulannya adalah bahwa sudut dalam berseberangan besarnya sama. Maka kalau A3 120, berapa B1? Ya sama 120 ya, derajat. Sama. Nah, seperti itu ya. Gampang ya. Berikutnya, yang kedua ini ya, sudut luar berseberangan. Kita akan bahas ada di luar tapi menyeberang. Ada di luar garis L, yaitu A1, A2 ini adalah di luar garis. B4 atau B3, B4 ini di luar garis juga. Maka yang luar berseberangan yang mana ya? Yang penting nyebrang ya, nyebrang garis G. Berarti kalau A1 nyebrangnya dengan apa? Ya ini. Dengan B3 gitu ya. Oke, nah ini. A1 luar berseberangan dengan B3 yang kasih warna yang sama ya. A2 luar berseberangan dengan B4. Ini juga nih kesimpulannya ini ya. Sudut-sudut luar berseberangan besarnya sama. Tuh, gampang ya. Ingatnya ya. Tadi yang besarnya sama itu adalah sehadap. Yang dalam berseberangan, yang luar berseberangan itu besarnya sama. Bisa dipahami ya, yang ini ya. Yang penting kalau dia ini sudutnya nyebrang, berarti dilihat ada di dalam apa di luar. Kalau di dalam, dalam berseberangan. Kalau di luar adalah luar berseberangan. Contoh. Misalkan diketahui A1 125 derajat. Berapakah besar sudut B3? Nah, besarnya berapa? Ini kan A1 dengan B3 kan tadi ada di luar garis sejajar ini, tapi menyeberang gitu ya. Berarti ini besarnya sama. Nah, itu ilustrasinya ya. Berapa besarnya? Ya sama 125 derajat. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke sepihak ya. Sepihak juga ada dua macam, ada dalam sepihak dan ada luar sepihak. Jadi yang ada satu macam hanya sehadap saja ya. Berseberangan dengan sepihak itu ada dua macam. Sekarang kita bahas sudut dalam sepihak dulu. Sudut dalam sepihak itu yang seperti apa? Nah, ini ilustrasinya. Jika dua buah garis L dan M dipotong oleh garis G, maka terbentuklah sudut-sudut dalam sepihak, yaitu A3 dalam sepihak dengan B5. Nah, ini maksudnya gimana sih dalam sepihak itu? Ada di dalam garis, karena dalam ya, dalam sepihak, tapi dia pada posisi yang sama. Apa ya? Dalam sepihak ini, sudutnya dia berada pada daerah yang sama. Posisinya adalah patokannya garis G ya. Kalau dia ada di sebelah kiri, kumpul seperti ini, berarti dia dalam sepihak. Kalau A4-nya, ya dia berdekatan dengan B6 ini. Saling berdekatan. Ini disebut dalam sepihak. Karena ada di dalam garis L dan M. Begitu ya, gampangnya. Lalu berapa besarnya? Nah ini berbeda dengan yang tadi. Ini ya. Jika garis dalam sepihak ini kalau dijumlahkan harus besarnya 180. Jadi kalau misalkan di sini A3 besarnya 80, maka B5 harus besarnya 100. Yang kira-kira ini kalau dijumlahkan 180. Begitu ya. Jadi tidak sama. Khusus untuk yang sepihak ini tidak sama besarnya. Jadi selisih dari 180. Cara gampangnya kalau ini 80 ya 180 dikurangi 80. Ini jawabannya gitu. Paham ya? Patokannya adalah 180. Lanjut, contoh misalkan diketahui sudut A3 nih ya, yang ini ya, A3 125 derajat. Pertanyaannya berapa sudut B2? Nah, berapa sudut B2 lah? A3 dengan B2 itu kan dalam sepihak, ada di dalam. Ada di dalam ya. Tapi dia berdekatan seperti ini. Berapa ya? Caranya adalah tadi patokannya 180. Kalau yang dalam sepihak. Berarti 180 dikurangi 125 ya.
Nah, gitu ya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 55 derajat. Gampangnya gini, lihat ini kan sudut tumpul ya. Ini sudut tumpul, yang ditanyakan sudut lancip, ya udah otomatis 180 dikurangi. Jadi nggak sama, sudutnya saja dilihat nggak sama gitu ya. Kalau dilihat dari sudutnya aja tidak sama. Ini tumpul, ini lancip. Berarti ini patokannya 180 dikurangi sudut yang diketahui. Nah, itu cara gampangnya. Kalau misalkan lupa ini sudut apa ya gitu. Lihat saja sudutnya. Yang diketahuinya kan sudut tumpul. Yang ditanyakannya sudut lancip. Ya udah berarti ini beda besarnya. Oke ya, gitu ya. Berikutnya, luar sepihak. Kalau yang tadi dalam sepihak, sekarang luar sepihak. Yang mana sih yang disebut luar sepihak ini? Ada di luar L dan M. Tapi dalam satu sisi garis G. Nah, ini maksudnya adalah ada di sebelah kiri garis G. Sama-sama sebelah kiri dan ada sebelah kanan garis G. Jadi kalau misalkan A1 ya luar sepihak dengan B7. A2 ya luar sepihak dengan B8. Oke ya. Besarnya pun di sini sama seperti dalam sepihak, harus jumlahnya 180. Jadi kalau misalkan jumlah besar sudut luar sepihak adalah di sini 180, maka kalau mencari salah satunya ya 180 derajat dikurangi dari yang diketahui. Contoh, diketahui sudut A2, yang ini ya, A2 ya, A2 50 derajat. A2 50 derajat. Maka berapa besar sudut B3? Nah, ini kan A2 dengan B3 itu kan ada pada luar sepihak. Luar sepihak. Ini kan lancip sudutnya, sedangkan yang ditanyakan tumpul. Maka tinggal dikurangi 180 dikurangi 50. Gitu ya. Nah, ini. Maka besarnya adalah 130 derajat. Oke, mudah ya. Yang itu ya. Nah, lalu gimana sih kesimpulan dari pernyataan kita, pembelajaran kita? Ini ya. Ini yang kalau yang tadi ini. Ini yang ketiga ya. Jika dua buah garis saling berpotongan, maka terbentuklah dua pasang sudut yang saling bertolak belakang dan sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Yang tadi ya. Kemudian jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuklah yang pertama adalah sudut sehadap. Ingat ya, sudut sehadap besarnya sama. Kemudian dalam berseberangan juga besarnya sama. Luar berseberangan besarnya sama. Nah, ini yang beda. Dalam sepihak. Nah, berarti harus 180 dikurangi yang diketahui di soal. Artinya jumlah sudut dalam sepihak harus 180. Begitu juga dengan luar sepihak. Harus jumlahnya 180. Oke ya, itu ya pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dimengerti. Ingat ya, 3T, tetap di rumah, tetap belajar, dan tetap semangat. Oke ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.